Banyak dari para petani mengeluhkan masalah kesuburan tanah. Cukup dengan dua bahan ini kita bisa menyuburkan tanah sehingga tanaman kita, tumbuhan kita menjadi subur. Dan bagaimana cara meraciknya? Simak terus video ini. Halo sahabat tani semuanya, selamat datang di channel Petani Sukses. Di video kali ini Petani Sukses akan berbagi sedikit tips ataupun resep bagaimana caranya menyuburkan tanah, yang mana tanah itu istilahnya jika ditanami tanaman maka dia tidak bisa subur. Contoh tanah yang susah subur itu seperti ini ya. Nah, contoh seperti ini tanahnya susah subur dan perlu yang namanya kita untuk mengatur pH tanah. Biasanya para petani menggunakan dolomit ataupun yang lainnya untuk menyuburkan tanah. Nah, di sini Petani Sukses akan memberikan sedikit resep bagaimana cara membuat dolomit dengan menggunakan bahan-bahan murah atau mungkin bahan-bahan gratis yang bisa ditemukan di rumah-rumah kalian. Nah, di sini petani saya sudah menyiapkan arang. Ini namanya ada arang kayu. Boleh juga dengan menggunakan abunya, abu gosok istilahnya ya. Kemudian di sini saya menggunakan teh. Ini teh yang sudah dibuat untuk minuman ya. Jadi sisa teh. Jadi ini bisa kita jadikan sebagai bahan baku pembuatan dolomit. Jadi tidak perlu kita beli dolomit kimia. Kita menggunakan yang mudah-mudah saja yang bisa kita dapatkan di sekitar rumah kita. Kemudian ini adalah salah satu contoh tanaman yang sering diberikan arang dan juga dengan serbuk teh yang sudah tidak terpakai ya, yang sudah istilahnya sudah sisa, sudah bekas. Tanaman ini sudah menjadi subur sekali. Ada tanaman pisang, ada tanaman buah sawo, kemudian belimbing, ada juga buah pohon pepaya. Nah, padahal untuk kondisi tanahnya seperti ini. Nah, ini adalah kondisi tanahnya, yaitu tanah agak liat ya. Tanah liat ini susah untuk menyuburkan tanaman. Kita siapkan dua bahan ini, kemudian kita hancurkan, kita lembutkan yang arang ini. Kita lembutkan, kita menggunakan manual saja ya. Mau dikeremas juga bisa ataupun menggunakan kayu. Kita hancurkan. Kenapa saya merekomendasikan arang sebagai campuran untuk racikan pembuatan dolomit organik? Karena arang ini sangat bagus sekali, banyak sekali manfaatnya untuk menyuburkan tanaman dan juga mengatur pH tanah. Setelah itu kita campurkan serbuk teh yang tidak terpakai ya, yang sudah dipakai. Ini bagi teman-teman semua sahabat tani, jika memiliki serbuk teh ataupun kopi, itu jangan dibuang ya. Jangan dibuang, kita simpan,
ini bisa dijadikan pupuk organik untuk tanaman kita. Nah, untuk tanaman cabai, untuk tanaman sawit ataupun tanaman buah, kemudian tanaman karet, ini juga bagus untuk kesuburan tanah. Setelah itu kita berikan air, dan ini tidak perlu difermentasi ya, langsung bisa kita gunakan, tidak perlu fermentasi, bisa kita gunakan secara teratur, kita siramkan pada tanaman-tanaman kita. Nah seperti ini ya. Mungkin untuk para petani padi, biasanya sawahnya itu setelah panen ya, untuk masa tahap penanaman, biasanya para petani itu menggunakan sekam, arang sekam. Jadi sekam yang sudah dibakar kemudian ditaburkan atau diratakan di area persawahan dengan tujuan untuk mengatur pH tanah agar ketika ditanami dengan tanaman padi ini bisa sangat subur. Nah, ini sangat cocok sekali untuk tanaman-tanaman buah pepaya, buah mangga, alpukat, pisang, ataupun tanaman-tanaman pohon yang jangka panjang seperti mungkin sawit ataupun pohon karet. Nah, ini sangat bagus untuk mengatur pH tanah agar tanaman kita menjadi subur. Dan ini adalah penemuan baru, penemuan yang bisa diterapkan di pertanian, dan ini tidak memiliki efek samping pada tanaman kita itu. Dan bagi teman-teman semuanya, pupuk ini sangat bagus sekali untuk menyuburkan tanaman kita, arang dan juga serbuk teh. Nah, jika sahabat tani semuanya di rumah, di dapurnya memiliki bahan-bahan sisa makanan ataupun sayuran ataupun seperti arang seperti ini, ataupun dengan serbuk teh, kopi, itu jangan langsung dibuang, bisa ditampung, kemudian ini bisa dijadikan sebuah pupuk organik yang sangat bisa menyuburkan tanaman kita. Nah, untuk masalah penyiraman pupuk arang ini dengan pupuk racikan pupuk arang dan teh, ini bisa teman-teman siramkan di sekeliling tanamannya, dan dengan hitungan hari insya Allah tanamannya cepat subur dan bisa menghasilkan. Tentunya tanamannya akan menjadi subur dan hijau, jadi tidak perlu lagi kita membeli dolomit yang mahal, cukup dengan menggunakan arang dan juga teh sisa, kita bisa membuat racikan pupuk dolomit yang bisa membantu meningkatkan penghasilan kita. Baik teman-temanku semuanya, mungkin itulah sedikit resep yang bisa kami berikan. Semoga resep ini atau tips ini bisa bermanfaat untuk sahabat tani semuanya. Kemudian jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara menekan tombol subscribe, like, dan juga di komen. Dan dukung terus channel ini sehingga bisa semakin berkembang dan bisa memberikan wawasan atau tips yang bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa dan sampai ketemu lagi di video berikutnya. Salam petani sukses.